Sekolah menengah atas Nirwana terletak di pinggiran kota, sebuah kawasan yang dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana di sekitar sekolah selalu tenang, namun di balik ketenangan itu, ada cerita-cerita misterius yang mulai beredar di kalangan siswa. Cerita yang tak pernah benar-benar dibuktikan, namun tetap menjadi bahan perbincangan hangat. Beberapa tahun terakhir, banyak siswa yang mengaku mendengar langkah kaki kecil di lorong-lorong yang gelap setelah jam sekolah berakhir. Mereka mengatakan bahwa suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Namun saat diperiksa, tak ada siapa-siapa di sana. Cerita-cerita tersebut semakin sering terdengar dan semakin menyebar, menciptakan rasa takut yang kian mencekam. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Sebuah suara halus yang selalu terdengar di malam hari, berbisik dengan nada lembut, "Kenali aku." Suatu sore, setelah jam pelajaran selesai, Rina, seorang siswa kelas 12 yang terkenal pemberani, memutuskan untuk tinggal lebih lama di sekolah. Dia merasa penasaran dengan cerita-cerita horor yang beredar dan ingin membuktikan bahwa itu hanya hayalan belaka. Rina duduk di bangku dekat jendela kelas, menatap keluar, memperhatikan hujan yang mulai turun deras. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di luar jendela, di tengah kabut yang menyelimuti halaman belakang sekolah, ia melihat sosok kecil berdiri memandang ke dalam. Rina sempat terkejut, karena pada pandangannya, sosok itu tampak seperti seorang anak kecil mengenakan pakaian sekolah yang sudah lusuh dan kotor. Anak itu berdiri dengan diam, tak bergerak sedikit pun. Sosok itu seolah tahu Rina sedang menatapnya. Anak itu tiba-tiba tersenyum dengan senyuman yang tidak alami, senyuman yang terlalu lebar dan menakutkan. Kemudian, anak itu mulai bergerak perlahan menuju pintu belakang kelas. Rina, yang terperangah, merasa ada sesuatu yang aneh dengan sosok tersebut, namun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tanpa sadar, Rina bangkit dan berjalan menuju pintu belakang. Begitu ia keluar, ia melihat anak kecil itu berdiri menunggu di sudut gelap. Sosok itu menatap Rina dengan tatapan kosong dan berkata dengan suara pelan, "Kenali aku." Suara itu terdengar lembut namun penuh tekanan, seolah-olah memaksa Rina untuk menjawab. Rina, meski ketakutan, mencoba bertanya, "Siapa kamu?" Anak kecil itu hanya tersenyum dan mulai mundur perlahan ke dalam kegelapan. Sebelum Rina bisa mengatakan apapun lagi, sosok itu menghilang begitu saja. Rina merasa bingung dan terguncang. "Apa itu tadi?" tanyanya dalam hati. Ia memutuskan untuk segera pulang. Namun sejak saat itu, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa yang mengikuti dirinya. Keesokan harinya, Rina merasa gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan kejadian malam itu, namun mencoba untuk melanjutkan aktivitas sekolah seperti biasa. Namun, ada hal yang berbeda. Beberapa temannya mulai bercerita tentang kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang mendengar suara langkah kaki kecil, ada yang merasa tubuh mereka seperti diguncang tanpa sebab, dan ada juga yang merasakan kehadiran yang tidak tampak. Pada suatu malam, rasa penasaran Rina semakin memuncak. Ia memutuskan untuk tinggal lebih lama di sekolah dan mencari tahu lebih lanjut. Dengan ditemani oleh beberapa teman dekatnya, mereka duduk bersama di ruang kelas yang sepi. Suasana kelas yang biasanya penuh dengan tawa dan canda kini terasa sangat berbeda. Udara terasa berat dan mencekam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan halus di pintu. Mereka saling berpandangan, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Suara langkah kaki yang ringan dan cepat terdengar semakin jelas. Rina merasa ada sesuatu yang mendekat. Tanpa peringatan, pintu kelas terbuka sedikit, dan seorang anak kecil muncul di ambang pintu. "Permainan petak umpet dimulai," ujar anak itu dengan suara lembut namun penuh tekanan. Ia tersenyum dengan lebar dan melangkah masuk ke dalam kelas. "Ayo, mari bermain." Rina dan teman-temannya merasa terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Rina merasa ketakutan, namun dia merasa ada kekuatan yang mengendalikan dirinya. "Aku tidak ingin bermain," ujar Rina dengan suara gemetar. Namun, anak kecil itu hanya tertawa. "Kenali aku," katanya lagi, kali ini lebih jelas dan penuh tekad. "Kamu tidak punya pilihan."
Rina merasa tubuhnya bergerak tanpa kontrol. Langkahnya otomatis mengikuti anak kecil itu yang berjalan menuju ruang belakang sekolah. Tanpa bisa menahan diri, Rina ikut masuk. Meskipun hati dan pikirannya berteriak untuk berhenti. Di ruang belakang, mereka mulai bermain petak umpet. Rina bersembunyi di sudut gelap, mencoba bersembunyi dari anak kecil itu. Namun semakin lama ia bersembunyi, semakin terasa ada yang aneh. Rasanya seolah dirinya tidak sedang bermain dengan anak kecil biasa, tetapi dengan sosok yang menguasai dirinya, yang mengendalikan setiap langkahnya. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil itu terdengar dari belakang. "Aku menemukannya," katanya. Ketika Rina berbalik, anak itu sudah berdiri tepat di belakangnya. "Kenali aku." Dan dalam sekejap, tubuh Rina terasa kaku, dan sepertinya dirinya terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Sebuah perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Hari-hari berlalu, namun perasaan gelisah terus menghantui Rina. Meskipun kejadian aneh yang terjadi malam itu seolah sudah berlalu, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Ia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi saat ia terperangkap dalam permainan petak umpet itu, tetapi yang pasti, perasaan takut yang menghantuinya sangat kuat. Semua siswa yang ikut bermain bersama anak kecil itu mulai merasakan perubahan yang serupa, sebuah kekosongan dalam diri mereka, seolah ada bagian dari mereka yang hilang. Namun yang paling mengherankan, Rina merasakan perubahan dalam dirinya yang lebih dalam daripada hanya sekedar ketakutan. Setiap kali ia berada di tempat yang gelap, setiap kali ia teringat akan sosok anak kecil yang mengajaknya bermain petak umpet, tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang merasukinya, mengendalikan setiap gerakannya. Ia tidak bisa melawan, seperti ada kekuatan yang lebih besar menguasai dirinya. Beberapa siswa yang terlibat dalam kejadian tersebut mulai melaporkan hal-hal aneh yang mereka alami. Ada yang mendengar suara tawa kecil di malam hari, ada yang merasakan sentuhan tangan yang lembut namun dingin, dan ada yang merasa seperti ada bayangan yang selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Semuanya tampak seolah terhubung dalam satu kejadian yang sama, di mana mereka semua merasakan kehadiran sosok yang mengendalikan mereka. Rina yang sebelumnya selalu ceria, kini menjadi lebih pendiam. Wajahnya tampak kosong, seolah-olah ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia tak lagi tertarik untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dan saat mereka mencoba berbicara dengannya, ia hanya memberikan jawaban singkat dan terlihat bingung. Seolah-olah dia tidak benar-benar berada di sana. Matanya sering melamun, seakan mengingat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Satu malam, saat Rina sedang duduk sendirian di kelas, ia mendengar suara langkah kecil di lorong. Awalnya ia mencoba untuk mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya. Namun suara itu semakin mendekat, semakin jelas. Suara langkah kecil yang tertatih-tatih seakan semakin dekat. Rina pun berdiri dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, ia melihat sosok anak kecil itu lagi. Kali ini, wajahnya tampak lebih gelap, lebih suram daripada sebelumnya. Senyumannya lebar, namun penuh dengan ketakutan dan kemarahan. Anak kecil itu mendekat dan berbisik, "Kenali aku." Suara itu bergetar, seolah penuh dengan tekanan yang sangat besar. "Kenali aku," bisiknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam dan menghantui. Rina merasakan tubuhnya tergetar hebat. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk berjalan menuju anak itu. Seperti sebuah kekuatan yang tak bisa dilawan, tubuhnya melangkah tanpa ia perintah. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin penuh dengan ketakutan. Namun entah kenapa, Rina merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui lebih banyak tentang sosok itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan anak itu, sesuatu yang lebih kuat dari sekedar rasa takut. Rina akhirnya mengikuti sosok itu menuju halaman belakang sekolah. Begitu mereka sampai di sana, udara terasa semakin dingin, dan suasana di sekitar mereka menjadi sangat tegang. Anak itu berhenti di tengah-tengah halaman dan berkata, "Aku tidak bisa pergi. Aku terperangkap di sini, dan aku butuh kalian untuk bisa bebas." Rina yang mendengarnya merasa bingung. "Apa maksudmu? Kenapa kau harus menguasai kami? Kenapa harus memainkan kami?" Tanyanya dengan suara yang bergetar.
Namun anak itu hanya tersenyum dengan senyum yang semakin lebar. Aku butuh kalian, supaya aku bisa hidup. Aku butuh permainan ini. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa bebas. Rina mulai merasakan bahwa sosok ini lebih dari sekedar hantu. Ia bukan hanya roh yang terperangkap, tetapi juga makhluk yang sangat kuat, yang dapat mengendalikan mereka, mengubah mereka menjadi sesuatu yang bukan diri mereka sendiri. Rina merasa tubuhnya mulai lemas, dan saat itulah ia menyadari satu hal yang sangat mengerikan, bahwa dirinya telah terperangkap dalam permainan ini, dan tidak ada jalan keluar. Setiap malam, ia merasa terperangkap dalam permainan itu, terikat pada sosok anak kecil yang tak pernah berhenti meminta untuk bermain. Meskipun ia berusaha untuk melawan, kekuatan itu selalu lebih kuat darinya. Rina merasa tak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, dan semakin lama, ia semakin merasa bahwa dirinya bukan lagi dirinya sendiri. Malam semakin larut, namun ketegangan di sekolah itu semakin memuncak. Rina bukan satu-satunya yang merasakan hal aneh. Teman-temannya yang ikut bermain petak umpet bersama anak kecil itu, kini juga mulai mengalami perubahan yang sama. Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang tak bisa mereka ingat. Mereka merasakan kekosongan yang mendalam, seolah-olah ada bagian dari mereka yang telah hilang. Setiap kali mereka berusaha berbicara atau mengingat kejadian-kejadian tersebut, mereka merasa seperti ada suara yang menghalangi mereka untuk mengingat. Pak Arman, seorang guru yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut, mulai menyadari adanya perubahan besar yang terjadi di sekolah itu. Sejak peristiwa aneh yang melibatkan para siswa, suasana di sekolah menjadi semakin suram dan mencekam. Banyak siswa yang mulai datang terlambat, beberapa bahkan tak masuk sekolah sama sekali. Mereka yang datang pun terlihat pucat dan tertekan. Pak Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari informasi tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini. Dari berbagai buku dan catatan yang ditemukan, ia akhirnya mengetahui bahwa kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan sosok anak kecil yang meninggal bertahun-tahun yang lalu di sebuah kecelakaan tragis. Sosok anak kecil ini ternyata adalah seorang siswa yang bernama Andi, yang meninggal saat bermain petak umpet di halaman belakang sekolah. Pada saat itu, Andi jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam dan tidak pernah ditemukan. Kecelakaan itu meninggalkan luka yang mendalam di hati orang-orang yang mengenalnya. Sejak saat itu, sekolah tersebut menjadi tempat yang dianggap angker, dengan banyak siswa yang melaporkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah kejadian itu. Pak Arman yang mendengar cerita ini merasa ngeri. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, mereka harus mencari cara untuk menghubungi arwah Andi dan membebaskannya dari rasa terperangkap yang selama ini ia rasakan. Namun, bagaimana cara mereka bisa berkomunikasi dengan sosok yang sangat kuat ini? Pak Arman mengumpulkan beberapa siswa yang masih berani dan mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka pergi ke tempat kecelakaan itu terjadi, dengan hati penuh harapan dan ketakutan. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka merasa bahwa udara di sekitar mereka sangat tebal dan berat. Rasanya seolah-olah ada kekuatan besar yang mengawasi mereka. Saat upacara dimulai, sosok Andi muncul di hadapan mereka. Namun, kali ini, Andi tidak tampak seperti anak kecil yang biasa. Wajahnya terlihat lebih gelap, lebih tua, dan penuh kemarahan. Matanya yang biasanya cerah kini tampak kosong dan suram. Ia menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kenali aku," katanya dengan suara serak dan mengerikan. Pak Arman berusaha untuk menenangkan Andi. Ia berbicara dengan lembut, mencoba mengingatkan Andi bahwa ia tidak perlu lagi terperangkap di dunia ini. Namun, Andi hanya tersenyum lebar, senyum yang sangat menakutkan, dan berkata, "Aku tidak bisa pergi. Aku butuh kalian untuk bebas. Kalian adalah bagian dari permainan ini, dan permainan ini tidak akan berakhir." Sosok itu mulai menghilang perlahan, tetapi kata-katanya tetap terngiang di telinga mereka. Ketika Andi menghilang, mereka merasa seperti ada sebuah kekuatan yang mengikat mereka untuk tetap berada di sana, di tempat yang penuh dengan kutukan itu. Dengan upacara pemanggilan yang dilakukan, suasana di sekitar sekolah itu mulai sedikit berubah. Namun, ketegangan yang ada belum sepenuhnya hilang.
Para siswa yang terlibat dalam permainan petak umpet masih merasa terjebak. Masih merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Pak Arman tahu bahwa ini bukan akhir dari segala masalah. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar membebaskan arwah Andi dan mengakhiri kutukan ini, mereka harus menemukan cara untuk menenangkan arwah tersebut dan memberi Andi kesempatan untuk beristirahat dengan tenang. Dengan bantuan beberapa guru dan siswa yang berani, mereka menyusun sebuah rencana untuk melakukan upacara terakhir. Pada malam yang sangat gelap, mereka kembali ke halaman belakang sekolah, tempat di mana Andi terperangkap. Mereka menyalakan lilin dan membaca doa bersama. Dengan suara serentak, mereka mengucapkan mantra yang diharapkan bisa membebaskan Andi dari kutukan tersebut. Ketika upacara itu selesai, tiba-tiba, sosok Andi muncul sekali lagi. Kali ini, wajahnya tidak terlihat marah. Andi menatap mereka dengan mata yang lebih damai, lebih tenang. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut, lebih seperti sebuah bisikan. "Aku bisa pergi sekarang." Sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dengan rasa lega yang besar. Suasana di sekitar sekolah terasa jauh lebih ringan. Perasaan takut yang sebelumnya mencekam kini mulai menghilang. Meskipun kutukan itu berakhir, perasaan yang mereka alami tidak bisa dilupakan begitu saja. Setiap siswa yang terlibat dalam kejadian itu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Tetapi mereka tahu bahwa misteri "kenali aku" telah berakhir. Andi akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Sekolah itu akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat di mana mereka bertemu dengan misteri yang tak terungkapkan. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka cerita seru dan penuh misteri. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat kalian. Jadi silakan tulis komen di bawah untuk berbagi pemikiran atau ide-ide lainnya. Terima kasih sudah mendukung, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.